Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Silviani dari kelas 1B PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan anak usia dini. Pertama, ada hakikat perkembangan. Menurut teori Jamanis 2006, perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat kumulatif, artinya perkembangan terdahulu akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi hambatan pada perkembangan pertama, maka perkembangan selanjutnya akan cenderung mendapat hambatan. Dan berdasarkan teori perkembangan anak, setiap anak lahir lebih dari satu potensi. Hanya saja bakatnya belum terlihat, ibarat belum muncul di atas permukaan air, dan juga bersifat potensial. Selanjutnya ada teori pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, teori behaviorisme. Pada ahli behaviorisme yang terkenal adalah Watson, Thornhill, and Sinecar. Masing-masing ahli yang menganut teori ini percaya bahwa perilaku dapat dibentuk dengan memberikan jawaban dalam bentuk kata ataupun tindakan tertentu. Yang kedua, yakni teori maturationis atau kematangan. Pertama kali ditemukan oleh Hal Russell dan Giselle dalam Catron dan Allen, di mana ketiganya percaya bahwa anak-anak harus diberi kesempatan untuk berkembang. Seorang anak diumpamakan seperti benih yang ditabur yang berisi semua unsur-unsur untuk menghasilkan buah apel yang sangat bagus jika diberi gizi dan lahan, air, sinar matahari, dan suatu iklim yang ideal dalam jumlah yang sesuai. 3. Teori interaksi. Teori interaksi atau perkembangan ditemukan oleh Piaget dalam Catron dan Allen. Percaya bahwa anak-anak itu membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Anak-anak bukankah suatu objek penerima pengetahuan yang pasif, melainkan mereka yang aktif, melakukan pengaturan pengalaman mereka dalam struktur mental dan kompleks. 4. Teori psikoanalitis. Sigmund Freud, bapak dari fisiodinamik, yang menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di dalam terminologi, dikatakan bahwa anak-anak bergerak melalui langkah-langkah yang berbeda dengan tujuan untuk mencari kepuasan dan berasal dari sumber berbeda, di mana mereka juga harus berusaha untuk menyeimbangkan keadaan-keadaan tersebut dengan harapan orang tua. 5. Teori pengaruh. Sesuai teori yang diungkapkan sebelumnya, seseorang anak akan berkembang secara menyeluruh. Perkembangan di suatu area pasti mempengaruhi perkembangan di dalam area yang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang anak menjadi gesit, ia membuka lebih banyak lagi hal-hal lain dari berbagai kemungkinan. Untuk melakukan eksplorasi dan belajar tentang lingkungan, anak-anak merasakan bahwa mereka sedang belajar dengan sukses, atau anak-anak yang merasa yakin tentang kemampuan fisik mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih baik. Anak-anak belajar untuk mampu mengendalikan perilaku mereka yang impulsif, dapat berinteraksi dengan orang lain, atau alat-alat permainan waktu yang lebih lama, di mana hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan intelektual mereka. Perkembangan sosial, fisik, emosional, dan perkembangan intelektual anak biasanya selalu berkaitan. 6. Teori konstruktivisme. Aliran konstruktivisme meyakini bahwa pembelajaran terjadi saat anak-anak berusaha memahami dunia di sekeliling mereka. Aspek perkembangan anak usia dini. Catton dan Allen tahun 1999 menyebutkan bahwa terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu kesadaran personal, kesehatan emosional, sosialisasi, komunikasi, kognisi, dan keterampilan motorik. Sangat penting dan harus dipertimbangkan sebagai fungsi interaksi. Kreativitas tidak dipandang sebagai perkembangan tambahan,
melainkan sebagai komponen yang integral dari lingkungan bermain kreatif. Pertumbuhan anak ada 6 aspek perkembangan, yaitu yang pertama, kesadaran personal. Permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Bermain mendukung anak untuk tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Yang kedua yaitu perkembangan emosi. Melalui bermain, anak dapat belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Yang ketiga, perkembangan sosialisasi. Bermain memberikan jalan bagi perkembangan sosial anak ketika berbagi dengan anak lain. Bermain adalah sarana yang paling utama bagi pengembangan kemampuan bersosialisasi dan memperluas empati terhadap orang lain. Yang keempat, perkembangan komunikasi. Bermain merupakan alat yang paling kuat untuk membelajarkan kemampuan berbahasa anak. Yang kelima, pengembangan kognitif. Bermain dapat memenuhi kebutuhan anak secara aktif, terlibat dengan lingkungan untuk bermain dan bekerja dalam menghasilkan suatu karya, serta untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan kognitif lainnya. Yang keenam, perkembangan kemampuan motorik. Kesempatan yang luas untuk bergerak, pengalaman belajar untuk menemukan aktivitas sensori, motorik yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil memungkinkan anak untuk memenuhi perkembangan perseptual motorik. Yang selanjutnya ada pola perkembangan anak. Yang pertama ada pola perkembangan fisik. Dari tahun ke tahun, pola perkembangan fisik ini terus bertambah dari mulai lahir hingga dewasa. Di mana perkembangan fisik ini dimulai dari anak belajar untuk merayap, merangkak, duduk, hingga anak bisa berdiri, berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas seperti orang dewasa. Yang kedua, pola perkembangan sosial. Perkembangan sosial dan emosional bayi juga tidak dapat dibedakan pada respon yang diberikan terhadap suatu stimuli seperti lapar, dingin, maka akan menimbulkan tangisan yang tidak dikhususkan bagi stimuli tersebut. Dalam suatu minggu tertentu, tangisan anak menjadi dibedakan sedemikian rupa, sehingga pada pengasuhan anak dapat membedakan antara tangisan yang menunjukkan bahwa anak lapar, bosan, atau merasa sakit. Pada usia 6 minggu atau 2 bulan, bayi dapat bereaksi terhadap orang dewasa yang sedang tersenyum padanya, dan mulai meniru perilaku seperti mengeluarkan lidahnya atau menutup matanya. Pada 8 bulan atau sekitar usia tersebut, anak telah mengembangkan hubungan yang kuat dengan pengasuhnya dan merasa khawatir apabila dipisahkan dari pengasuhnya. Anak yang baru belajar berjalan mulai mengembangkan hubungan kasih sayang dengan keluarga mereka. Anak yang berusia 2 tahun sedang berusaha memilih identitas diri mereka sendiri. Aku dapat melakukan segala hal itu adalah satu kalimat pernyataan yang paling sering dinyatakan oleh anak. Ketika anak berusia 3 tahun, anak mulai membangun suatu hubungan dengan keluarga mereka dan juga dengan orang lain yang bukan merupakan anggota keluarga mereka. Mereka juga mencoba untuk membuat sebuah strategi untuk menyatakan keinginan mereka dan beberapa ide tentang identifikasi terhadap peran seks, yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perkembangan kepribadian, perkembangan konsep diri, peran dan permainan, hubungan sosial dan keterampilan sosial, agresi, identifikasi peran seks, implikasi dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu perkembangan emosi, di mana emosi anak ini selalu berkembang dari hari ke hari. Lebih tepatnya bisa kita bedakan dari bulan ke bulan agar lebih terlihat jelas perubahannya. Mulai anak merasakan rasa sakitnya hanya dengan menangis, dengan mulai mengeluh, berbicara walaupun tidak jelas, sampai berbicara dengan jelas, sampai dia mampu
menceritakan apa yang menjadi keluh kesahnya. Yang keempat yaitu perkembangan intelektual, di mana anak ini sudah mulai bisa berpikir secara intelektual, menilai sesuatu yang ia lihat, yang ia perhatikan, yang ia dengarkan secara jelas dan rinci. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.